Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Said Faruk Muhammad selaku moderator 1. Saya Irene Gabriela Siole selaku moderator 2. Saya Hanata Putra. Saya Gabriel Adi Nugroho. Saya Najwa Maudina Anjani. Saya Fauzan Akbar Rahman. Saya Raden Ahmad Riyandi Purwanto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Nah, betul. Kita akan membahas tentang penegakan hukum. Nah, ini ada yang tahu nggak sih gimana penegakan hukum di Indonesia itu? Saya nih ada pandangan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Jadi penegakan hukum di Indonesia seperti yang kita tahu itu masih banyak sekali kekurangannya. Bahkan semakin hari tidak ada keadilan di dalamnya. Mungkin bagi seorang penguasa atau orang-orang yang memiliki nama besar di negeri ini, hukum itu menjadi tumpul. Kalau kita berpedoman pada undang-undang, kan undang-undangnya malah masih lemah dan berantakan. Belakangan juga penegakan hukum di Indonesia itu semakin membingungkan. Hukuman pelaku itu diringankan hanya karena alasan-alasan yang tidak masuk akal seperti karena dia bersikap sopan atau karena HAM. Tentu saja penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual yang sedang terjadi belakangan ini, dari dulu hingga sekarang, penegakan hukum mengenai kasus pelecehan seksual itu selalu merugikan korban dan memberatkan korban. Bahkan sampai saat ini RUU TPKS masih belum juga disahkan. Nah, selanjutnya ada nggak sih contoh kasus yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini? Bagaimana kalau kita mengambil kasus yang lagi viral? Kasus tentang pemerkosaan 13 santriwati yang dilakukan oleh guru pesantren yang bernama Heri Wirawan. Heri Wirawan telah melakukan pemerkosaan terhadap santriwati hingga menyebabkan 8 orang melahirkan dari 13 korban tersebut. Karena perbuatan tersebut, korban merasakan gangguan psikologis. Heri Wirawan didakwa dengan Undang-Undang Pasal 81 Ayat 1, Ayat 3, Ayat 5, Pasal 78D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi Undang-Undang Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Heri Wirawan dituntut dengan jaksa hukuman mati dan kebiri kimia. Selain itu, jaksa menuntut Heri Wirawan didenda dengan 500 juta rupiah. Nah, selain kasus yang dibacakan tadi, di sini ada lagi nggak contoh kasus yang sama tapi kasusnya yang sudah selesai? Nah, untuk kasus yang saya bahas kali ini adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu 12 Januari 2021. Saat itu sekitar pukul 22 WITA dan korban yang berinisial NSL yang berumur 14 tahun sedang tidur di samping ayah kandungnya, AM, yang berumur 46 tahun, yang tiba-tiba saja memaksa, mengancam, dan akhirnya memperkosa korban. Pada 5 Juli 2021, AM ini dijatuhi hukuman vonis 20 tahun penjara dan tambahan hukuman kebiri selama 2 tahun. AM divonis hukuman maksimal berdasarkan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 2014 dengan ancaman 20 tahun penjara. AM juga dijatuhkan hukuman kebiri sesuai dengan pasal 5 PP Nomor 20 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Nah, dari dua kasus yang sudah dibacakan tadi, kita dapat lihat dengan jelas bahwa penegakan hukum itu belum adil. Karena jika dilihat dari kasus Heri ini lebih berat daripada kasus AM tadi. Ada nggak sih yang bisa jelasin secara rinci tentang perbedaan kedua kasus ini? Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau dilihat ini nggak perlu mencari tahu lebih dalam ya. Kalau dilihat dari luarnya aja ini bisa dibilang sama ya kasusnya. Karena keduanya ini adalah tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang tidak hanya akan meninggalkan luka fisik, tapi juga luka psikologis yang sangat mendalam, terutama pada anak di bawah umur.
Pada kasus yang kedua, kita melihat bahwa ada gitu loh, seseorang yang memiliki pikiran untuk memperkosa anaknya sendiri. Hal ini itu kan di luar nalar gitu ya, sudah nggak bisa dibilang sebagai hilaf atau gangguan jiwa. Para pelaku ini memiliki kemampuan untuk berpikir bahwa mereka merasa sanggup untuk bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan seorang anak. Tetapi mereka malah merusak yang seharusnya mereka lindungi gitu. Sebagai orang dewasa ya, nggak ada anak yang perlu merasa was-was atau khawatir. Seorang anak itu seharusnya bersenang-senang dalam mempelajari hal-hal baru. Karena kalau mereka memiliki masa kecil yang baik dan menyenangkan, itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka, agar di masa depan anak mereka bisa menjalani hal-hal yang sama seperti mereka rasakan, yaitu kesenangan dan menyenangkan gitu loh. Itu adalah kewajiban bagi kita sebagai orang dewasa untuk memastikan bahwa seorang anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan tanpa was-was ataupun rasa takut terhadap dunianya. Dari kemunculan kasus-kasus inilah, seperti yang kita lihat, bahwa sistem hukum Indonesia ini belum dapat ditegakkan sesuai sebagaimana semestinya. Seorang pemerkosa, terutama pedofil, tidak memiliki tempat dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Karena kedua hal ini sangat bertentangan dengan identitas negara Indonesia. Gitu. Sebagai contoh, bendera kita, sang merah putih, melambangkan keberanian dan kesucian. Kemudian, Pancasila, sila kedua, dan sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita nggak berani dalam menjalankan hukum yang adil untuk melindungi kemanusiaan, adab, dan kesucian negara Indonesia, apa kita nggak malu sama negara sebelah? Sebagai contoh, di Cina, yang notabene-nya negara komunis, orang pemerkosa itu dia akan langsung dihukum mati. Karena bagi mereka nggak ada yang lebih pantas sebagai seorang pemerkosa. Ini sebagai contoh aja ya. Ya kan, karena memang di kita masih sudah di bawah naungan HAM ya. Tapi apa iya kita harus menjalankan kediktatoran seperti ini untuk masyarakat biar tunduk pada hukum, biar kapok, biar jerah? Kalau dari saya pribadi ya, solusinya itu meningkatkan kesadaran pada masyarakat bahwa pikiran-pikiran dan fantasi mesum yang berlebihan itu tidak normal. Memberikan layanan publik secara anonim bagi orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran seperti itu, terutama jika ditujukan pada anak di bawah umur. Berikan mereka terapi dan rehabilitasi agar mereka bisa kembali dalam kehidupan masyarakat yang normal sebelum mereka dapat melancarkan fantasi-fantasi mereka kepada orang-orang tidak bersalah atau bahkan anak-anak. Begitu kira-kira. Nah, bagus. Jadi kira-kira kalau dari sisi HAM, kasus-kasus tersebut bisa melanggar apa saja ya? Baik, saya ingin menjelaskan sedikit tentang HAM, di mana hak itu menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non material. Untuk terkait dengan salah satu isi HAM yaitu hak untuk hidup, pada hukuman kasus Heri Wirawan ini perlu ditinjau ulang untuk vonis hukuman mati atau 5 tahun penjara. Mengingat pada kasus terdakwa inisial AM 46 tahun warga Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dijatuhi hukuman vonis 20 tahun penjara dan hukuman tambahan yaitu kebiri kimia selama 2 tahun atas perkara pemerkosaan anak kandung. Pasalnya jika dibandingkan dengan kasus saudara AM tersebut dengan kasus Heri Wirawan, ini sangat tidak sebanding dengan vonis hukumannya. Malah pada kasus Heri Wirawan ini mendapat vonis yang lebih ringan, yaitu 5 tahun penjara atau hukuman mati yang dimana melibatkan korban berjumlah 13 orang. Dan beberapa di antaranya juga sudah melahirkan, daripada kasus AM yang melibatkan 1 korban. Saya juga melihat dari pernyataan Komnas HAM. Komnas HAM ini mendukung hukuman seberat-beratnya kepada Heri, namun tidak dengan hukuman mati. Pernyataan Komnas HAM tersebut merujuk kepada hak hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Hal itu juga tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Selain menolak hukuman mati bagi Heri Wirawan, Komnas HAM secara tegas juga menolak pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia. Alasannya adalah Komnas HAM menilai hukuman kebiri kimia bagi pelaku sama sekali tidak manusiawi, sehingga perlu opsi hukuman lain. Nah, pada hal ini juga perlu dipertanyakan nih untuk vonis hukuman kasus lain yang hukumannya malah jauh lebih berat. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai belum tegas dan tidak menimbulkan efek jerah.
Melihat dari banyaknya jumlah korban yang berjumlah 13 orang dan beberapa di antaranya juga sudah melahirkan. Heri Wirawan layak dijatuhi hukuman mati atau penjara maksimal 20 tahun dan kebiri kimia. Tidak hanya itu, seluruh korban juga mengalami trauma berat, maka dari itu Heri layak mendapatkan hukuman tersebut. Mungkin hanya sekian pembahasan kelompok 5 pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.